Nah, coba lihat wajahnya kiri kanan ini, wajah tahun baru atau tahun yang lama ini. Tahun baru ya, puji Tuhan. Kalender aja baru saudara ya, masa hidup saudara nggak mau jadi baru. Puji Tuhan ya. Menyapa juga bagi Bapak Ibu saudara yang menonton di Facebook Live. Shalom, saya percaya bahwa pagi hari ini di minggu yang pertama di tahun 2019 ada sesuatu perkara yang besar Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Yang tidak pernah kau pikir, kau lihat, bahkan dengar dan timbul dalam hatimu. Tuhan akan sediakan. Puji Tuhan. Ya, slide pertama. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Temanya new beginning atau awal yang baru. Ya, puji Tuhan ya. Di 2018 mungkin banyak hal yang kita alami. Mungkin ada berkat, ada kebaikan. Mungkin ada juga masalah dan persoalan yang kita hadapi. Mungkin banyak orang yang merasa putus asa. Wah, sudah tidak ada harapan buat saya. Hari ini, besok dan seterusnya tidak ada harapan buat saya. Orang sudah bilang, sudahlah kau tidak ada apa-apanya. Sudah tidak bisa. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, coba kita identifikasi masalah. Sebelum saudara masuk di awal yang baru. Lihat masalah, ada masalah apa saja saudara? Coba lihat. Ada orang yang mau bunuh diri saudara. Ada orang yang mau cerai. Anak melawan orang tua. Karir, pekerjaan masalah. Cari kerja, belum dapat. Mencari pasangan hidup atau jodoh. Wah, ini sudah 2019 nih belum ada tanda-tanda. Tanda-tanda telah nyata ya. 2019 tanda-tanda pasti nyata. Haleluya. Nah, ya. Bagaimana dengan studi dan masa depan saya? Ada harapan gak? Waduh, nilai saya kemarin dapat rapot. Wah, puji Tuhan. Warna-warni rapotnya ya. Itu pelangi kasih katanya ya. Haleluya. Nah, bagaimana dengan usaha saya? Bangkrut. Customer saya kabur, diambil oleh teman saya. Teman saya buka usaha yang sama dengan saya, diambil customer saya. Astagfirullah. Bisa begitu saudara. Kenapa bisa terjadi? Masalah kesehatan. Sakit tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat ke sana kemari sudah. Dalam negeri, luar negeri. Kemana sudah berobat, tidak bisa sembuh. Puji Tuhan. Dan lain-lain, nanti saudara buat daftarnya sendiri ya. Anggaran terbatas, budget terbatas. Puji Tuhan. Oke, sekarang next slide. Nah ini dia, kita masuk awal yang baru 2019. Dimulai kapan saudara? Hari ini. Bukan besok ya, mulai hari ini. Pintu terbuka buat saudara dengan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah. Lihat itu orang, waduh kayaknya saya tidak bisa sampai kepada destinasi saya. Apa yang saya tuju. Tapi lihat, mungkin di depan ada jurang. Tapi saudara tidak masuk ke jurang. Tapi saudara lompati jurang, amin. Melewati persoalan, melewati masalah, melewati lembah kekelaman. Kata Mazmur, bukan berkemah dan diam di situ. Buat bangunan, tapi saudara hanya melewati. Masuk ke dalam pintu-pintu berkat Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di awal 2019 mulai hari ini? Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk kita masuk di dalam janji Tuhan. Next slide. Wow. Nah, yang pertama di 2019 kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kalau di 2018 hanya seminggu sekali doanya, seminggu sekali baca Alkitabnya hanya di gereja, itu pun dibacakan oleh pendetanya saudara ya. Mulai hari ini berdoa setiap hari. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Hei doa ya tiap hari. Alkitab membuktikan orang yang berdoa setiap hari, orang yang baca firman setiap hari itu diberkati. Wow, kita lihat beberapa ayat. Saya minta kalau saya baca ayat kita baca sama-sama ya, amin. Karena firman Tuhan ini ya, jangan saya baca sendiri ya. Haleluya. Mazmur 62 ayat 1b, 2, 3.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Wow. Daud itu raja, saudara. Pemimpin suatu bangsa. Dan dia raja Israel yang paling lama. Dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba seorang pemimpin yang besar. Seorang top leader yang besar. Dia bilang hanya dekat Allah saja. Padahal dia bisa suruh siapa saja. Dia bisa punya otoritas. Memerintah kepada siapa. Ayo lakukan apa mau saya. Tapi Daud dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Manusia boleh berkata apa dengan saudara. Mungkin saudara dalam posisi yang cukup tinggi saat ini. Tapi saudara dalam keadaan stres. Saudara dalam keadaan khawatir dan takut di awal tahun ini. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana keluarga saya dan seterusnya? Bagaimana bisnis saya? Tapi dekat sama Tuhan. Bagaimana terdekat sama Tuhan? Kita berdoa setiap hari. Karena Tuhan itu roh. Wis enggak ketok. Tuhan itu enggak ketok, tidak kelihatan. Tetapi kita masuk dalam dimensi roh melalui doa. Maka roh yang di dalam kita ini bisa berjumpa dengan roh Tuhan. Amin. Terkonek. Oke, yang kedua. Yeremia 17 ayat 7. Lu? Ya, puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah. Selama ini yang saudara andalkan siapa sih? Posisi saudara. Yang kita andalkan, kita punya koneksi yang kuat. Kecewa saudara. Mungkin dia bisa tolong Anda sebentar saja. Habis itu kecewa. Ya. Firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana menaruh harapannya? Berdoa setiap hari. Connect dengan Tuhan setiap hari. Bangun pagi berdoa. Dimanapun, kapanpun berdoa. Jalin connect dengan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan itu apa sih? Saya ini mengandalkan Tuhan. Sudah contoh dong. Kalau orang mengandalkan Tuhan, berarti dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan harapan dan keinginan pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan bekerja. Amin. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong saudara dan saya. Amin. Banyak kesaksian tentang hal ini. Orang yang gak punya beras, gak punya makan. Dia berdoa, Tuhan saya gak punya apa-apa. Saya percaya Tuhan. Saya hanya dekat pada Engkau. Dia berdoa setiap hari. Bangun pagi dia buka pintu rumahnya. Sudah ada beras depan rumah saudara. Siapa yang kirim? Ada yang kirim. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Tuhan punya begitu banyak cara buat menolong saudara. Mungkin dokter sudah bilang, waduh penyakitmu saudara tunggu aja. Makan yang enak, duduk aja, minum-minum yang enak, habis itu tunggu-tunggu aja. Waktunya sudah dekat. Itu kata manusia. Tapi firman Tuhan berkata, kalau saudara mengandalkan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Karirmu, masa depanmu, jangan khawatir saudara. Oke, lanjut. Ayat berikutnya. Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi harus banyak baca firman. Oke, next. Ren kembali ke laptop tadi Ren. Oke. Ayat lagi. Matius 17 ayat 21. Nah ini kok sudah kelas berat ya. Masalah saudara. 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Wow. Ini namanya senjata pamungkas saudara ya. Amin. Amin. Wah gak ada yang amin masih bingung apa ya maksudnya ya. Saya nggak bisa menjelaskan semua saudara karena waktu khotbah saya maksimum 40 menit. Berdasarkan persetujuan dewan. Jadi nggak bisa lebih saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin penjelasan lebih lanjut hubungi kami. Ya, melalui Facebook ada nomor telepon hubungi bisa datang dan kita bisa bicara. Lebih luas ya oke. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara sudah berdoa. Saudara yakini. Saudara berpuasa. Kenapa berpuasa sih? Apa sih manfaatnya puasa? Yang pertama puasa itu firman Tuhan. Waktu kita berpuasa kita mengalahkan kedagingan kita.
Amin. Kita nggak makan, kita kalahkan daging kita. Karena manusia itu kedagingannya kuat. Nah dengan kita menahan lapar, menahan haus, maka lemahlah tubuh kita. Dengan kita berdoa di dalam doa dan puasa ya. Bukan hanya puasa tapi ada doanya. Sehingga waktu kita berdoa, roh kita menjadi kuat. Kan manusia 3 tuh, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi waktu tubuh ini lemah, itu rohnya menjadi kuat. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Jadi berdoa dan puasa. Ada seorang ibu yang punya anak menderita epilepsi. Saya nggak usah sebutkan. Ya. 13 tahun dia berdoa. Buat anak. 13 tahun saudara. Itu sebentar atau lama saudara? Wanita pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Ini dia doakan anak laki-lakinya. 13 tahun epilepsi. Sembuh saudara. Amin. Sembuh dan menjadi hamba Tuhan yang besar. Ya, saya nggak sebutkan namanya, nanti setelah khotbah bisa tanya saya siapa. Ya, tapi saya bukan lihat orangnya, saya lihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Ibu ini berdoa dan berpuasa saudara. Karena dia percaya, mungkin dia berdoa puasa, masih epilepsi. Doa lagi, masih epilepsi. Tapi dia tetap bertahan saudara. Karena orang yang bertahan di dalam Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Coba beri salam kiri kanan, berdoa dan puasa ya. Kita di Anugerah Chat ini sudah mulai doa puasa sebulan sekali. Silakan yang mau datang ikut ya. Puji Tuhan ya. Ikut doa dan puasa, dilatih rohaninya ya. Jangan dilatih makan saja saudara ya. Itu dosa latihan, itu merem juga bisa ya. Oke, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan ini, tapi siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Wow. Saudara mau hoki? Siapa yang mau hoki? Angkat tangan. Ayo, mau hoki. Yang gak angkat tangan gak apa-apa, gak masalah. Ya. Yang nonton Facebook Live juga yang mau hoki angkat tangan. Anda yang mau beruntung. Saudara, banyak orang yang berhasil, tapi belum tentu dia beruntung. Dia boleh berhasil studinya, wah hebat dia, S1, S2, S3, S4 sampai S-teler saudara ya. Pokoknya dia, sudahlah. Tapi cari kerja susah saudara. Bahkan temannya yang istilahnya ya nilainya pas-pas gitu, bisa jadi bos. Nah, kenapa ya? Kok bisa ya? Ada yang begitu saudara? Ada, bahkan banyak saudara. Kenapa? Karena dia lupa hokinya dia itu apa. Coba baca. Hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya doa saja, tapi baca firman Tuhan. Setiap hari. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Karena ini perjanjian lama ya, jadi kalau perjanjian baru bilang firman. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Setelah kita baca firman, kita bertindak hati-hati. Karena sesuai yang tertulis di dalam firman itu. Oleh sebab itu perjalanan itu bukan satu kali saudara. Ini kata perjalanan ini berarti hidup kita ini, sepanjang hidup kita. Amin. Sepanjang hidup kita baca firman. Kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Mungkin orang menganggap kita, wah siapa sih kamu? Nggak ada apa-apanya kamu, model kayak kamu ini nggak masuk dalam daftar katanya. Tetapi Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau mau cari hoki itu bukan pergi ke gunung saudara, ke goa-goa. Bahkan tanya sama orang yang sudah mati pun ditanyain, dia heran juga saya. Dia kan gak bisa ngomong. Pergi ke daerah-daerah apa tuh? Ya banyaklah di Indonesia ya. Di bawah pohon duduk ini nungguin jatuhan durian. Doak benjol palanya. Tuhan kita itu bangkit dan hidup. Yesus itu bangkit. Amin. Dimanapun, kapanpun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa connect dengan Tuhan. Baca firman. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Wah. Ya 30%, 25%. Yang baca seminggu sekali? Enggak ada.
Sebulan sekali. Yang setahun sekali. Waduh, bertobat saudara ya, bertobat saudara. Aduh. Haleluya. Oh gitu ya. Jadi kalau Anda lihat identifikasi masalah yang tadi, yang pertama saya kasih tahu. Lihat aja kalau ada masalah. Apakah saudara lakukan ini? Baca firman gak setiap hari? Ya. Dan baca firman bukan hanya baca juga, melakukan. Amin. Nah, kalau baca tok itu kayak baca koran saudara ya. Baca majalah itu baca doang. Tapi kalau kita membaca firman, firman itu masuk dalam hidup kita. Mempengaruhi cara berpikir kita. Sehingga akan timbul prinsip-prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik. Oke, next. Oke ya. Nah, wah ini agak serem nih. Ya. Nanti di sesi berikut, saudara bisa lihat di minggu depan, Arise and Shine. Saya hanya memberikan dasar-dasar firman Tuhan untuk saudara masuk di tahun 2019 agar Anda berhasil. Nah, kalau ada kegagalan masalah, ada dosa. Saudara, bagus itu simpen apa? Simpen duit atau simpen dosa? Kalau simpen duit ada bunganya saudara. Ya, taruh di bank atau bisa ada. Kalau simpen dosa, bunganya apa? Hah? Bunga yang pertama seteres, pasti itu. Yang kedua, sakit-sakitan. Yang ketiga, susah tidur, betul? Ayo, siapa yang susah tidur di sini? Ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, jadi Batman dia. Ya. Nah, kalau di 2018 ada masalah persoalan, akuilah dosa yang engkau ketahui. Ya kalau nggak tahu kan nggak bisa. Nah, jadi ada dua ya. Yang pertama di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, sama-sama 2, 3. Jika engkau mengaku dosa, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Apapun posisi saudara, apapun jabatan saudara. Kalau saudara ada dosa yang saudara ketahui, tahun 2019 ini akui di hadapan Tuhan. Amin. Masuk ke kamar, kunci kamar, Tuhan ampuni saya. Bereskan, jangan disimpan saudara. Jangan. Amin. Mungkin istri saudara nggak tahu, suami saudara nggak tahu, keluarga saudara nggak tahu saudara buat dosa. Tetapi Tuhan tahu. Bertobat saudara. Amin. Bertobat, kembali. Jangan nggak apa-apa bro, biasa bro, masih ada waktu dan kesempatan. Iya kalau ada waktu dan kesempatan. Who body knows hidup kita. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Amin. Kita tidak bisa memutar balik hidup kita, tetapi kita bisa menatap masa depan yang penuh harapan. Kalau hari ini firman Tuhan berkata, karena dia yang menciptakan langit, bumi, segala isinya, yang tidak ada menjadi ada, maka segala sesuatu bagi dia adalah mungkin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, setelah yang pertama saudara membereskan dengan Tuhan. Yang kedua, Markus 11, 25. Baca sama-sama, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Nah, pertanyaannya, kalau saya sudah minta ampun sama Tuhan saudara. Tetapi orang yang saya ini tidak mengampuni saya, bisa gak gitu? Bisa ya? Dan sering, waduh. Berarti always ya. Nah, kalau menurut ayat ini, yang jadi masalah siapa? Yang minta ampun atau yang tidak mengampuni? Kita udah minta, aduh maaf ya, ma maafin saya ma, pa maafin saya, anak-anak, papa mama maafin saya, ya nak, papa minta maaf sama anak-anak keluarga, sama mertua, ibu mertua minta maaf ya. Gitu. Wah. Ketika kita meminta maaf kepada seseorang, setelah kita beres dengan Tuhan, orang itu tidak mengampuni saudara, urusan dia sama Tuhan.
Karena saudara sudah lepas dan menjadi bara api di kepalanya dia. Ini firman, bukan kata saya. Jadi saudara harus lebih mudah meminta maaf. Amin. Gak perlu gengsi saudara. Gengsi gak bisa tolong saudara. Mungkin ada cara-cara pendekatan, tetapi tetap harus disampaikan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, mengampuni ini memang sesuatu yang tidak mudah menurut manusia. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan setiap hari, berhubungan dengan Tuhan dengan tiap hari dengan doa, saudara dengan mudah. Amin saudara ya. Nah, jadi dikatakan doamu itu tidak akan dijawab Tuhan. Karena apa? Waktu engkau berdiri dan mau berdoa tadi yang pertama, ada sesuatu di hati kamu, bereskan dulu. Atau terhadap seorang. Karena Bapamu di surga akan mengampuni juga kesalahanmu. Saya mau tanya, kesalahan kita sama orang dan kesalahan orang kepada kita lebih banyak mana yang besar salahnya? Kesalahan kita lebih besar. Kok jadi kita selalu mengharapkan orang ke kita? Terbalik itu. Ini firman Tuhan ya dan amin. Oh maaf ya Pak, saya kemarin terlambat tidak datang, saya mohon maaf. Wah, hebat. Setiap perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Ada suatu peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kita anggap remeh biarin aja. Jangan saudara. Ya, cepat bereskan saudara. Ya, akui dosa, ya Tuhan saya salah, saya begini. Oke. Walaupun dosamu semerah kermisi, Tuhan akan pulihkan seperti salju. Saudara tahu di Alkitab dikatakan Paulus itu jahat saudara, jahat ke saudara baca dia. Digeruduk tuh, orang lagi ibadah, digeruduk sama Paulus. Tapi Paulus bertobat dan dia menulis 13 kitab. Dalam perjanjian baru. Dan dia menjadi seorang yang militan di dalam Tuhan. Karena apa? Walaupun masa lalu saudara buruk. Masa lalu saudara tidak baik. Orang sudah menganggap saudara biarin aja orang. Kita pegang firman Tuhan. Amin. Kita pegang firman Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dong. Ya haleluya. Saudara orang yang tepuk tangan tuh orang yang menang. Coba saudara nonton bola kalau menang. Gitu ya. Kalau Tuhan Yesus menang. Aduh kasihan deh ya. Oke, ada satu contoh. Oke ya. Minta tolong nanti Ren disiapin ayatnya ya. Matius 26 ayat 75. Sama Markus 2:14 ayat 72. Contohnya Petrus. Petrus ini saudara. Dia tuh orang yang dekat sama Tuhan Yesus. Kalau istilah sekarang dia tuh tangan kanannya. Tangan kanannya Tuhan Yesus. Di mana Yesus pergi melayani. Ikut ini si Om Petrus nih ikut terus. Ikut doain orang, melepaskan, mengusir setan. Ikut terus dia, orang dekat sama Tuhan. Tetapi pada waktu satu kali, dia ditanya, Petrus, kamu kenal sama Yesus? Aku enggak kenal. Waduh, orang dekat. Contoh siapa sini ya? Saya sama Pak Michael, atau sama Pak Kus, atau dengan Bapak yang lain, Pak Joe. Terus tiba-tiba saya lagi jalan. Pak Endu kenal sama Pak Michael. Siapa ya Pak Michael itu ya? Jenis apa dia ya? Saya gak tahu. Nah, ini misalkan ya. Nah. Misalkan. Bukan saya ngomong ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi bayangkan ya, ini Tuhan loh. Dia ini dekat sama Tuhan Yesus. Dengan mudah saya gak kenal berapa kali? 3 loh saudara. Kalau sekali mungkin masih dimaklumi lah. Oh mungkin dia lupa atau lagi memorinya lagi terdelete gitu ya. Atau gimana gitu loh. Lagi hang gitu kan. Ini tapi 3 kali bukan hang itu. Nah ada niat. Hati-hati sudah. Menyangkal. Kalau kita ada orang nyangkal kayak gitu. Sudah. Kalau Manado bilang tak bagai coba dia. Itu bahasa Jerman. Tetapi Tuhan Yesus bilang. Kita coba baca ayatnya. Apa yang terjadi setelah dia menyangkal Yesus? Ayo kita baca. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus padanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Next. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Berarti apa ini saudara? Menyesal. 1 ayat lagi. Markus 14:72. Ya.
2:3. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya. Terus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Wow. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali mengatakan tidak kenal pada hari-hari berjalan bersama Yesus. Tidur bareng-bareng. Makan bareng-bareng. Minum bareng-bareng. Baru dia bilang aku tidak kenal engkau. Wow. Tapi akhirnya Petrus menyesal dan menangis. Apa bedanya dengan Yudas? Di sini Bapak Ibu ada yang menamakan anaknya Yudas, ada? Enggak ada ya, pasti enggak mau percaya sama saya. Ya, enggak ada ya. Oke, bagus. Nah, Yudas itu yang menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Saya tidak membahas itu ya, waktunya nggak cukup. Cuma saya ceritakan saja. Bedanya dia tidak menyesal. Kalau si Yudas. Tapi Petrus dia buat kesalahan sama seperti kita. Kita mungkin buat salah. Kita buat masalah di tahun yang lalu. Tapi mulai hari ini kita harus menyesali di hadapan Tuhan. Kita akui Tuhan saya salah. Saya menyesal dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika itu wanita yang berbuat zina datang kepada Yesus dibawa oleh orang-orang sekitarnya dibawa. Tuhan Yesus dia telah berzina. Menurut hukum adat Yahudi dia harus dirajam dengan batu. Dirajam itu apa ya bahasa Indonesia ya? Dilempar dengan batu. Baru Yesus bilang oke. Kasih berdiri dari tengah-tengah. Siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini. Baru Tuhan Yesus lagi tulis-tulis ya. Nah, ini ketahuan enggak baca firman jadi enggak tahu. Enggak main handphone, enggak main handphone. Dia lagi ini. Nah, waktu Yesus menoleh melihat wanita itu ada di situ. Dan semua orang yang tadi membawa dia larian semua. Berarti mereka tahu bahwa mereka juga berdosa. Sama dengan kita. Ada orang, kita dihakimi oleh orang. Wah udah saya tahu kamu memang dari dulu begitu. Enggak apa-apa. Manusia boleh berkata buruk tentang kita. Mungkin sudah menjudge kita, menghakimi kita. Tetapi Tuhan bilang, kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Dia Bapa yang adil dan setia, Dia akan mengampuni kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bangga dong punya Yesus yang luar biasa. Amin. Bangga saudara ya. Nah, puji Tuhan. Oke. Cek waktunya. Oke. Baik. Yang ketiga, next slide. Oke, ini agak serem ya. Nah. Oke. Di awal tahun ini, saudara, yang ketiga kita harus memperbaiki kerusakan akibat dosa yang kita buat. Kadang dosa itu ada akibat ya, betul ya? Ya, puji Tuhan ya. Carikan kesembuhan untuk dosa yang terus-menerus terjadi. Contohnya apa? Ayo. Marah, bohong. Ayo, marah, bohong. Apalagi ayo. Ayo sudah kita semua kan pengalaman, ayo. Iya, dosa malu-malu lah. Bantu saya dong. Ya, sombong. Apalagi yang sayap kanan, nggak ada masalah ya? Hah? Malas. Nggak apa-apa, kita identifikasi dulu. Apalagi? Mabok. Oh, mabok medsos. Nah, boleh betul. Mabok medsos itu apa ya? Kecanduan ya, apa ya? Ya, candu medsos itu juga bahaya loh. Main game, ya. Oh, sudah saya khotbahkan minggu lalu ya, kejut-kejut tangannya ya. Nah. Apalagi? Ayo, identifikasi saudara, supaya jangan dicuri oleh iblis. Khawatir. Wah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Wah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, dosa itu seperti kita memelihara anak singa. Waktu kecil imut-imut, lucu deh nih singa. Aduh, cakep deh kamu. Begitu dia besar, cakep kamu, makan kamu. Oh, baru singanya berdoa dulu sebelum makan siang kan.
Saudara, jangan saudara anggap dosa ini kecil, nggak masalah. Bohong-bohong sedikit, nggak apa-apa. Bohong sedikit kek, bohong banyak, bohong. Nggak berubah kata dasarnya. Oh. Amin. Nah ini wajahnya semua nih, wajah-wajah luar biasa semuanya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu, haleluya. Ya. Kita harus bangkit saudara. Kita sudah lewati masa lalu kita masuk saudara. Perbaiki akibat dosa. Mungkin saudara sudah melakukan hubungan di luar nikah. Itu tadi accident. Bukan accident yang itu ya, lain ya. Nah, mungkin ada akibat dosa. Betul, tapi jangan selesaikan dosa. Akhirnya karena saudara mengandung di luar nikahnya sudah bikin dosa, ini anak mau digugurkan lagi. Tambah dosa lagi. Membunuh bayi. Satu, ya sudah ada risiko, ya terima. Mungkin hidup tanpa suami, dia tidak masalah. Sudah, Anda cukup satu dosa saja. Beres. Amin. Gitu saudara. Jadi ada satu ketika kita sudah mentok, jangan ditambah dengan dosa lagi. Puji Tuhan. Roma 6 ayat 23a. Kita baca sama, 23. Sebab upah dosa ialah maut. Wow, neraka. Saya sudah kasih ilustrasi minggu lalu tentang neraka ya, jadi tidak perlu saya ulang. Oke. Nah, saya kasih kesaksian saja. Sebelum Krismon tahun 98, ini kesaksian seseorang yang saya temui. Dia seorang pengusaha yang sangat hebat. Dia makan siang di Singapura, makan malam di Thailand, dia sarapannya di Taiwan. Itu naik pesawat kayak naik angkot aja saudara ya. Kaya sekali. Dia punya rumah itu dikelilingi oleh CCTV. Dia punya garasi di bawah memuat bisa 10 mobil. Dari semua mobil yang branded ada di situ. Ada semua. Bahkan dia punya pom bensin sendiri. Sampai saatnya loh Pak, saya punya pom bensin Pak. Saya takut mobil saya lecet. Astaga. Jadi kalau isi bensin itu tidak boleh sampai tak tegaris mobilnya. Haleluya. Dia sangat cinta sama hartanya. Dan dia punya 22 supir. Dia memang salah satu presiden direktur salah satu perusahaan terkenal. Nah, tidak perlu saya sebutkan, tapi kesaksian yang harus kita lihat. Amin. Puji Tuhan. Tahun 98 Krismon saudara. Apa yang terjadi? Bangkrut. Bangkrut. Tutup semua. Habis saudara. Di tengah keputusasaan. Hari Sabtu sudah sore dia pulang. Dia duduk di garasi mobilnya yang mewah itu. Dan pom bensin dia duduk. Dia bilang, kok bisa begini nasib saya? Dari orang yang sangat dihormati. Sangat dihargai. Bahkan orang kalau ketemu saya minggir. Wah hebat sekali orang ini. Disegani. Tapi satu kali dia jatuh pada satu titik. Dan malam hari itu ada sebuah cahaya yang datang. Gak ada yang nginjilin saudara. Gak ada yang ngomongin dia, percaya Yesus. Enggak. Tuhan datang sendiri sama dia. Bisa? Bisa. Dia maha kuasa saudara. Banyak orang ada yang lewat mimpi bertemu dengan Tuhan. Lalu itu cahaya datang. Dia melihat. Seorang yang datang dengan jubah putih dia silau dia bisa lihat. Lalu dia naik ke atas, dia ada ketok kamar istri dan anaknya. Waktu dia ketok kamar istri, sudah tok. Istrinya bilang, oh siapa itu? Wah singa datang, harimau datang, jangan dibuka pintu. Karena suaminya ini galak banget. Kenapa? Mau ngapain Pak? Ma, aku mau ketemu, mau ngomong baik-baik. Wah jangan-jangan aku takut. Enggak, aku mau minta maaf. Loh kenapa? Aku besok hari Minggu mau ikut kamu ke gereja. Hah? Ke gereja? Kamu minum apa tadi katanya? Mabuk ya kamu? Kok tiba-tiba mau masuk gereja besok? Wah ada apa ini? Ya benar aku mau ikut kamu gereja. Ntar dulu. Hanya mereka komunikasi. Ternyata saudara, waktu dibicarakan itu. Suaminya mengaku dia punya wewe gombel 5.
Dan hari itu dia bertobat, didoakan hamba Tuhan. Singkat cerita, dia bereskan semua, dia pergi ke notaris, dia semua bereskan semua, dia kembali kepada istrinya. Baru dia bilang, "Ma, selama ini supir yang nyupirin kamu, besok ke gereja saya yang supirin buat kamu." Keluarga ini dipulihkan, saudara. Waktu dia minta ampun sama Tuhan. Ngeri gak? Ngeri, saudara. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin sama Tuhan. Dan sampai hari ini dia melayani Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara. Mungkin saudara seorang istri juga bermain sesuatu yang tidak baik. Bertobat, saudara. Bereskan, saudara. Kembali. Keluarga-keluarga dipulihkan. Amin. Iblis itu ingin menghancurkan saudara, keluarga saudara. Makanya waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, manusia yang pertama yang diciptakan siapa? Adam ya. Adam baru Hawa. Itu kan ciptanya bareng, gak bareng ya. Nah pertanyaannya, kenapa iblis menggoda sesudah ada Hawa? Kenapa waktu Adam sendirian gak digoda? Hah? Ya macam-macam jawabannya sih, ada yang konyol juga jawabannya. Tapi yang Alkitabiah itu, kalau Hawa digoda oleh iblis setelah ada Hawa dan Adam, maka satu keluarga itu hancur, saudara. Mungkin kalau cuma baru Adam diciptakan, Adam aja jatuh. Tapi ada Hawa, Adam, anak-anak, dan sampai hari ini kita juga kena. Jadi kita harus tahu strateginya iblis menghancurkan kita. Dia lewat keluarga kita. Jadi yang kecil, pertama anak ngelawan, wah kamu gini. Akhirnya mamanya bela, berantem suami istri. Kan gitu. Taruh sendok aja salah ngadep kiri, berantem. Konseling, kenapa? Berkelahi, itu sendok kemarin salah taruh, astaga. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Kakinya keinjak punya kemang, nggak lihat matamu mana katanya. Waduh, dulu waktu pacaran, hati-hati ya gitu. Gitu sudah menikah, matamu di mana gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bereskan saudara. Supaya saudara masuk dalam kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Yes, saudara masuk, lepas dari jeratan neraka itu. Biarpun manusia katakan, wah kamu siapa sih, saya tahu sih kamu latar belakangmu kayak apa. Enggak apa-apa, latar belakang wis belakang. Sekarang kita lihat masa depan. Bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Woo, haleluya. Nah oke, lanjut. Nah ini yang terakhir, yang keempat. Nah setelah saudara berdoa, membereskan dosa saudara, minta ampun dan segala macam semua. Nah kita harus masuk dalam komunitas yang baik. Amin. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Bukan makhluk gitu ya, sosial. Jadi dia perlu berinteraksi, dia perlu bergaul. Ya. Manusia itu perlu berkomunikasi. Perlu sharing. Amin. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 13b, kita baca sama-sama 2-3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Banyak anak-anak Tuhan sudah bertobat, terima Tuhan Yesus, habis itu hilang. Tidak tahu berkelana kemana-mana, karena dia tidak ada komunitas. Dia perlu ada komunitas untuk membangun, membuild. Build dia punya spiritualnya. Bertobat itu baru fondasi saudara. Ibarat rumah tuh kita dikatakan lahir baru. Berarti rohaninya masih lahir baru. Fisiknya mungkin sudah tua saudara. Tetapi lahir baru itu bicara rohani yang baru. Perlu disiram, perlu dipupuk dengan firman Tuhan. Dengan orang-orang yang sudah pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga bisa meng-encourage, mendorong, memberikan sharing dan saling membangun dan menasehati. Kita baca ayat berikutnya. Ibrani 10 ayat 25. 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, jadi rajin beribadah, rajin ikut komsel. Puji Tuhan. Maaf ya, ambil minum dulu. Ya, rajin beribadah, rajin komsel. Bisa sharing saudara. Saudara mau minta didoakan,
Di gereja kita siap mendoakan. Beri, kita akan melayani untuk mendoakan saudara. Mau konseling, ada ya, setiap minggu kita sekarang selain komsel ada tuh one on one. Ya, ada beberapa yang juga sudah ikut, boleh. Akan dilayani oleh Pak Hengki dengan Bu Duvin. Tidak apa-apa, kita cari jalan keluar saudara ya. Semua masalah pasti ada jalan keluar, amin. Karena kita punya Tuhan. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita, apakah mungkin, itu gangguan saudara ya. Itu gangguan saudara. Ya, sorry. Jadi kita harus punya komunitas, puji Tuhan. Dan marilah kita saling menasehati. Nah, supaya kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, puji Tuhan. Ya, saya bertobat tahun 98 dan saya bertumbuh dalam komsel. Ya saudara. Di komsel saya bisa bertemu dengan bermacam-macam orang yang berlatar belakang berbeda-beda. Tetapi karena Tuhan kita bisa disatukan. Amin. Karena Tuhan bisa disatukan. Dan akhirnya saya dapat jodoh juga di gereja. Dengan istri saya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Ya, jadi kalau sudah dalam gereja ini kita sama-sama melayani dalam komunitas yang sama. Ya. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, komunitas ini menjadi sangat penting. Kita harus rajin beribadah, kita berkomsel, ya kita terus bisa saling berkomunikasi, berkenalan satu dengan yang lain. Ada satu keakraban satu dengan yang lain. Saya percaya kita semua ada di tempat ini, kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain. Amin, puji Tuhan ya. Komsel kita juga akan mulai nanti di minggu depan. Ya, yang tahun baru kemarin kumpul keluarga siapa? Angkat tangan. Yang tahun baru kumpul sama keluarga. Ya, oke, puji Tuhan ya. Nah, biasanya hari tahun kita berdoa. Ya, ya. Yang aneh itu satu kota, tapi tahun baru yang satu di mana, satu di mana? Itu yang heran itu. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Beri salam kiri kanan, katakan ikut komsel. Komsel, ayo, ikut komsel. Amin. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, dahsyat. Oke. Kita masuk pada kesimpulan. Next slide. Ya. Kesimpulan, mulailah awal yang baru di tahun yang baru ini karena hidup Anda berarti. Pemain musik saya minta mau ke depan. Di tengah badai sekalipun, Tuhan Yesus hadir membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu.